Baik, ketemu lagi dengan saya di perkuliahan Sistem Informasi. Nah, materi kali ini adalah siklus hidup pengembangan sistem atau SDLC. Ya, SDLC itu System Development Life Cycle. Baik, kita mulai saja langsung bagaimana melihatnya secara real. Nah, ini saja saya langsung pada aplikasinya. Ini saya pegang HP. Handphone ini nggak bakal jalan kalau nggak ada softwarenya, itu dia. Nah, yang kita mau bahas sekarang bagaimana mengembangkan software yang di dalam sini gitu loh. Nah, itu dinyatakan sebagai sistemnya kita gitu loh. Di dalam software ini ada satu yang kita udah bahas kemarin, sistem operasi. Sistem operasi itu yang Anda tahu adalah Windows, itu sistem operasi. Nah, yang di dalam sini namanya Android. Nah, di dalam Android ini ada juga aplikasi-aplikasi yang menempel di dalamnya ya. Ya, aplikasi yang nempel di dalamnya ada banyak ya. WA Anda termasuk yang menempel di sini, Facebook Anda yang menempel di sini. Aplikasi-aplikasi lain banyak ya. Ya, misalkan Drive Anda juga ada di sini. Kemudian banyak aplikasi-aplikasi game-game ada di sini. Terus e-commerce juga ada di sini. Nah, ceritanya kita bagaimana menghasilkan aplikasi seperti itu, gimana cara meng-create-nya, ya ternyata ada teorinya, ada caranya, ada platformnya, ada polanya untuk meng-create seperti ini. Gak semata-mata cuma coding saja, tidak. Tapi ini ada creator-nya ya, contohnya kayak Anda masuk ke dalam sebuah e-commerce saja. Ya, bagaimana dia bisa menciptakan sebuah pasar virtual di dalamnya? Bagaimana dia menciptakan sebuah desain seperti Anda masuk ke toko? Bagaimana dia itu diciptakan dan didesain ya, didesain. Nah, oke, kita langsung saja mendesainnya seperti apa dan polanya seperti apa. Kita mulai dengan siklus hidup development. Ini sebenarnya konteks lama ya, konteks lama banget. Udah jarang dipakai tapi masih valuable lah ya, masih masih bisa dipakai. Oke, saya langsung saja supaya Anda bisa lihat di PowerPoint-nya saja langsung saya share supaya agak cepat. Nah, mungkin Anda sudah melihat di depan saya ada Software Development Life Cycle ya, atau SDLC ya, Software Development Life Cycle. Oke, dimulai dengan kata perencanaan ya. Saya mulai dengan perencanaan, analisis, desain, implementasi, testing. Nah, ini polanya. Polanya itu seperti itu. Planning, analisis, desain, dan implementasi dan testing ya. Bagaimana pola perencanaan itu akan kita mulai lagi, perencanaan mulai di awal di sini. Apa yang dilakukan di perencanaan? Nah, dilakukan di perencanaan, setelah perencanaan diperoleh ya cakupan yang lebih luas. Jadi Anda mendesain, kalau saya mendesain sebuah software justru yang lama di sini. Saya harus merencanakan dulu apa yang harus saya bangun. Saya membangun sebuah e-commerce misalkan ya. Saya rencanakan dulu e-commerce-nya akan seperti apa. Apa yang harus saya lakukan di e-commerce itu atau customer. Di dalam semuanya itu intinya adalah saya harus tahu maunya konsumen apa di e-commerce itu. Gitu ya. Terlepas dari yang ini ya, di sini Anda bisa baca sendiri nanti, menyadari adanya masalah atau pemicu masalah, menetapkan masalah dan segala macam. Tapi kalau kita mau cepat, berbicara cepat, kita harus tahu dulu kita mau bikin apa, gitu ya. Kita mau bikin apa dan itu direncanakan. Itu intinya, itu direncanakan. Mau bikin e-commerce, Anda harus bikin platformnya, tempat bannernya, Anda harus bikin toolsnya, Anda harus bikin komplitkan teknik pembayarannya, Anda harus sistem pemesanan barangnya, harus sistem penjualan barangnya, kemudian ada template untuk penjual, ada template untuk pembeli. Ini semua direncanakan dulu, ya, direncanakan dengan matang dulu karena kita mau bikinnya e-commerce. E-commerce itu seperti Shopee, Lazada, Anda melihatnya seperti itu gitu ya. Tapi kan di situ ada perencanaan. Nah, itu adalah rencana.
ya rencana dulu. Jadi apa yang harus direncanakan? Yang kedua adalah analisis. Saya loncat aja dengan analisis ini apa yang dilakukan. Misalkan saya ambil langsung tadi e-commerce-nya apa ya? Di sini kan ada mengumpulkan penelitian sistem, organisasi sistem proyek, menidentifikasikan ini konsepnya. Tapi kalau saya mau bilang caranya adalah ketika Anda ketemu, oh saya harus bertransaksi dengan cara apa? Nah itu dijelasin transaksinya. Ada virtual banking, ada transfer, ada menggunakan finance, teknologi, fintech, OVO atau apa terserah, gitu, dompet atau apa ya. Atau Anda mau lewat pihak ketiga Indomaret atau Anda pihak apa gitu. Nah, ini harus diceritakan di situ. Ya, dianalitik di situ. Apa teknik kesulitannya, apa nilai-nilainya di situ ya. Kemudian waktu pemesanan barang, apa yang harus dilakukan di situ. Bagaimana seseorang customer memesan barang di situ. Apa yang akan dilakukan penjual waktu dia memesan barang. Apa yang terjadi ketika sudah terjadi transaksi. Apa yang terjadi setelah barang itu masuk sistem pengiriman. Apa yang terjadi ketika barang itu sudah diterima oleh customer-nya. Apa yang terjadi itu difikirkan. Apa yang terjadi barang itu kalau dia diterima customer, ada komplain di situnya. Apa yang harus dilakukan? Dianalisis terus, gitu ya. Nah, di sini letaknya. Kemudian keduanya perancangan. Nah, tahap selanjutnya adalah mencoba mendesain. Setelah Anda analisis semuanya, didesain itu jadi satu antara perencanaan sama perancangan. Sama analisis. Ya. Disinilah semuanya dirinci. Ya. Terus kalau di sini ada mengidentifikasi alternatif, konfigurasi, mengevaluasi sistem dan banyak. Nah, di sini perancangannya itu mulai di coding kami menyebutnya dengan mockup dulu atau tiruannya dulu, ya. Tiruannya seperti apa? Anda harus bikin sebuah aplikasi tiruannya sehingga bisa dipakai dulu. Disimulatorkan dulu, ya, datanya disimulator, dirancang dulu. Baik elemen-elemen yang ada di dalamnya dirancang secara umum, gitu ya. Dirancang jadi apa yang dirancang, rancang tampak depannya seperti apa sih? Ikon-ikonnya seperti apa sih? Begitu klik apa yang terjadi sih gitu loh. Nah, itu dirancang. Kemudian banner-bannernya akan dibikin seperti apa sih? Kemudian susunan-susunan barangnya itu kan dibuat seperti apa sih? Itu dirinci, dirancang, ditaruh dengan tata letak tertentu. Page 1, page 2, page 3. Kalau di scroll apa yang terjadi? Nah, itu. Kemudian selanjutnya diimplementasi. Implementasi setelah rancangan antarmukanya jadi, setelah rancangan itunya prosesnya jadi, baru dibikin codingnya secara rinci. Coding itu programmingnya secara rinci ya. Jadi disitulah baru mencoba mengumumkan menerapkan sumber daya, mendapatkan sumber daya itu ya diterapkan langsung ya. Ya, fasilitas fisik. Nah, disinilah diimplementasikan semuanya, baik diinstal, baik pemakaian hardware, pemakaian software. Di sini ada semua gitu ya. Tapi biasanya kalau sudah sini justru sangat cepat karena semuanya sudah ada di situ ya. Sudah dirancangkan dengan baik. Kemudian terakhir baru evaluasi. Nah, kalau di sini ada evaluasi. Kalau saya selalu ada evaluasi di ujungnya. Karena apa? Untuk saya mengecek kembali. Nah, di sini selalu ada testing dan integration. Saya selalu menyatakan evaluasi. Evaluasi kalau salah, ada yang salah, kita lanjut ke planning lagi. Kalau ada yang salah di sini, dievaluasi di sini, selalu di planning di situ. Nah, kira-kira seperti itu sistem development life cycle. Ada juga yang langkahnya seperti ini yang disebut dengan waterfall system. Waterfall system itu satu di sini dia bisa ke atas lagi. Sini ke atas lagi. Ya, sini ke atas lagi. Supaya apa? Jangan terlalu muter-muter, kalau udah habis baru dievaluasi. Ini ada tahap evaluasinya di tengah-tengah.
Sehingga ketika ada salah dia bisa ke sini, ini bisa ke sini. Jadi kemana-mana dia bisa. Ini waterfall model namanya. Itu juga definisi yang cukup bagus untuk merancangkan supaya apa? Supaya lebih cepat. Biasanya kalau pakai ini lebih cepat, gitu ya. Baik, kira-kira segitu aja dulu untuk manajemen sistem ini. Ya, saya tidak lamakan. Ya, saya tidak lama-lama karena waktunya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Tetap sehat, tetap semangat, tetap patuhi protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan jauhi kerumunan. Sampai jumpa.